Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang sudah kami buat, yaitu Governance, Audit, dan Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Islam Non-Bank. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator Andi Muhammad Rehan Ramadan, dan rekan saya. Saya Putra Sali Adriansa. Ya, Muhammad Izzuddin. Saya Prasetya Arum. Baiklah, semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan governance, audit, dan manajemen risiko lembaga keuangan Islam non-bank? Oke, baiklah. Jadi governance adalah tata kelola lembaga, yaitu bagaimana LKIS non-bank diatur, dikelola, dan diawasi agar berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Governance menjadi fondasi utama agar lembaga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Selanjutnya, audit dalam konteks LKIS non-bank tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan keuangan, tetapi juga mencakup audit syariah. Audit berfungsi untuk memastikan transaksi yang dilakukan oleh lembaga telah sesuai dengan standar akuntansi serta prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan adanya audit, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan tingkat kepercayaan publik dapat ditingkatkan. Kemudian, manajemen risiko merujuk pada upaya sistematis yang dilakukan LKIS non-bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi berbagai risiko yang muncul, khususnya risiko operasional dan risiko likuiditas. Manajemen risiko penting agar lembaga mampu bertahan menghadapi ketidakpastian, menjaga stabilitas keuangan, dan melindungi dana masyarakat. Baiklah, jadi penjelasan yang pertama itu ada Good Conference Governance atau yang sering disingkat GCG pada LKIS non-bank. GCG pada Lembaga Keuangan Islam Syariah (LKIS) non-bank merupakan kerangka tata kelola yang mengatur hubungan antara pengelola, pengawas, dan pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Penerapan GCG bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks LKIS non-bank, GCG memiliki karakteristik khusus karena harus mengintegrasikan prinsip tata kelola modern dengan nilai-nilai syariah Islam. Terdapat 5 prinsip GCG. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independence, dan yang kelima fairness. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan unsur pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan kebijakan LKIS non-bank telah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa operasional lembaga terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Peran Dewan Pengawas Syariah meliputi pemberian nasihat dan rekomendasi kepada manajemen, pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta evaluasi berkala terhadap produk dan kegiatan operasional lembaga. Dewan Pengawas Syariah juga terlibat dalam proses pengembangan produk baru untuk memastikan kesesuaian syariah sejak tahap perencanaan. Dengan peran tersebut, Dewan Pengawas Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen dalam menjaga integritas dan kredibilitas LKIS non-bank. Selanjutnya, manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam Syariah non-bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas operasional sehari-hari. Risiko operasional dapat bersumber dari kesalahan manusia, lemahnya prosedur kerja, kegagalan sistem teknologi informasi,
serta faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi lingkungan. Dalam konteks LKIS, resiko operasional juga mencakup resiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah yang berpotensi menimbulkan kerugian, reputasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Di sini terdapat 4 upaya pengendalian risiko operasional. Yang pertama, penerapan tata kelola yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kemudian, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur yang jelas dan konsisten. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal. Kemudian yang keempat, peran dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Oke, selanjutnya manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk menjaga kemampuan LKIS non-bank dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya secara tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Risiko likuiditas dapat muncul akibat ketidakseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana, keterlambatan pembayaran dari pihak pembiayaan, serta penarikan dana oleh nasabah dalam jumlah besar dan waktu yang bersamaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko likuiditas dapat mengganggu stabilitas operasional dan keberlangsungan lembaga. Bisa dilihat di sini terdapat 4 upaya pengendalian risiko likuiditas. Yang pertama yaitu perencanaan dan pemantauan arus kas. Yang kedua pengelolaan aset dan liabilitas. Yang ketiga cadangan likuid dan stress testing. Dan yang keempat penggunaan instrumen likuiditas syariah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Muhammad Izzuddin. Saya akan menjelaskan tentang audit syariah dan pengendalian internal. Audit syariah merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas produk dan akad yang digunakan oleh LKIS non-bank telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Audit ini tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Pelaksanaan audit syariah biasanya melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor internal syariah. Melalui audit syariah, lembaga dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan syariah serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pengendalian internal dalam LKS non-bank berfungsi sebagai sistem pengawasan untuk memaksimalkan risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko syariah. Sistem yang mencakup pemisahan tugas, penerapan prosedur operasional standar, serta pengawasan berjenjang dalam setiap aktivitas lembaga. Next. Pelaporan dan transparansi akuntabilitas. Pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik pada LKIS non-bank. Pelaporan yang baik mencakup penyusunan laporan keuangan dan laporan kepatuhan syariah secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Informasi yang disajikan dalam laporan harus dapat dipahami untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan yang menilai kinerja dan kondisi lembaga. Next. Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh akses informasi yang memadai terkait kebijakan kinerja dan risiko lembaga. Sementara itu, akuntabilitas menuntut pengelola LKIS non-bank untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik kepada pemilik, regulator, maupun masyarakat. Dan pelaporan yang transparan dan akuntabel LKIS non-bank dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi keberlanjutan kelembagaan. Nah, next akan kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kami telah membuat kesimpulan bagi governance untuk meningkatkan kualitas governance dan audit syariah lembaga keuangan Islam non-bank perlu memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya di bidang keuangan syariah. Selain itu, evaluasi pengendalian internal dan manajemen risiko harus dilakukan secara berkala agar potensi masalah dapat dideteksi sejak dini.
Dengan penerapan governance, audit syariah, dan manajemen risiko yang baik, lembaga keuangan Islam non-bank dapat beroperasi secara sehat, berkelanjutan, dan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.